Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rosihan Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk kami bergabung dengan Bapak. Baik, baik. Saya langsung aja ya Pak, terkait pertama saya ingin membahas tentang evaluasi. Ya. Bagaimana evaluasi efektivitas perkuliahan dan agenda akademik lainnya selama 4 bulan ke belakang? Baik, terima kasih teman-teman dari Suaka. Saya sangat senang bisa berdialog, ya, dan saya kira ini juga merupakan informasi ya terkait dengan akademik, khususnya kepada sivitas akademik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, saya mungkin agak bicara dulu tentang ini ya, tentang regulasi ya, supaya jelas ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setelah ada pandemi COVID-19 ya, dan ini adalah satu keadaan yang tidak kita harapkan ya, datang secara mendadak, sehingga proses pembelajaran yang rencananya kita persiapkan secara biasa, secara offline di semester genap kemarin baru berjalan 2 minggu ya. Kemudian karena ada pandemi, kemudian ada edaran dari Kementerian Agama yang mengharuskan proses perkuliahan itu dilakukan secara daring selama 1 semester. Iya. Berarti kalau kita sampai bulan Juli ya. Iya betul. Nah, juga ada edaran dari Gubernur Jawa Barat ya. Maka kita posisinya tidak bisa memilih. Kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Betul. Nah, ini yang kemudian karena peralihannya sebegitu cepat ya, kita memang semenjak awal tidak punya persiapan untuk melakukan perkuliahan secara daring. Dan saya kira ini fenomena bersama ya, tidak saja di kampus kita yang tercinta, tapi juga di kampus-kampus yang lain. Ya. Nah, atas dasar itu kemudian Pak Rektor mengeluarkan beberapa kebijakan ya tentang pembelajaran secara daring ini ya. Ini saya silakan teman-teman nanti atau siapa saja bisa membuka di website kita ya, website UIN Sunan Gunung Bandung. Itu edarannya itu sudah. Edarannya di situ ya Pak? Iya, edarannya sudah disimpan di sana. Nah, di antaranya ini ada Pak Rektor itu mengeluarkan sekitar 3 edaran ya. Pertama, ini nomor 352 terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Ya, memang ada beberapa di sana ya, termasuk juga tentang ASN menjadi work from home atau WFH kita sebutkan. Termasuk di dalamnya adalah di nomor 1 ya, bahwa perkuliahan itu dilakukan secara daring, kemudian dengan berbagai media ya, media online. Nah, lalu yang kedua terkait dengan ini karena edaran yang pertama itu kan dosen itu diperbolehkan untuk menggunakan berbagai media. Betul. Online. Ya. Walaupun sebenarnya saya sampaikan bahwa ketika surat edaran yang pertama tentang daring itu dikeluarkan, kita sudah mempersiapkan model pembelajaran daring yang dimiliki oleh UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang kita kenal dengan INOS ya. Iya. INOS. Jadi di edaran pertama itu juga di sana ada lampiran tentang pedoman penggunaan INOS ya. Itu sebenarnya LMS atau Learning Management System yang dimiliki oleh kampus kita ya, PTIPD ya Pak ya? PTIPD yang itu memang persiapannya sangat mendadak ya, tapi alhamdulillah itu selesai. Nah, tapi karena INOS itu kan karena juga ini belum ada sosialisasi, karena memang kita persiapannya juga secara mendadak kita masuk ke periode daring, maka kita tidak bisa mewajibkan dosen untuk menggunakan INOS. Maka kemudian di situ dosen dipersilahkan untuk menggunakan berbagai media. Nah, lalu kemudian di hasil evaluasi ini kita melakukan evaluasi secara berkala. Ya, jadi evaluasi itu dilakukan secara berkala, secara berjenjang ya, mulai dari
tingkat prodi, kemudian fakultas, lalu kemudian juga tingkat universitasnya dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu ya. Oke. Nah ini di survei yang awal-awal itu memang harus saya akui ya, karena mungkin media yang dosen dan mahasiswa itu pasti akan memilih media yang paling mudah. Maka banyak yang memakai WhatsApp, kemudian Zoom. Zoom, iya. Nah ini yang kemudian kita evaluasi, karena kalau menggunakan Zoom itu pasti persoalannya itu di kuota. Iya betul. Nah, maka kemudian lagi juga persoalan daring itu juga bukan hanya persoalan kesulitan untuk menggunakan INOS ya. Juga mungkin problem-problem teman-teman mahasiswa yang karena di satu daerahnya itu tidak terjangkau oleh sinyal ya. Nah itu yang kemudian setelah dievaluasi, lalu Pak Rektor mengeluarkan surat edaran ya, surat edaran yang kedua itu terkait pembagian kuota itu ya Pak? Bukan, belum itu. Itu nanti yang selanjutnya. Itu nomor 474 yang kira-kira isinya di dalamnya itu dosen harus mempertimbangkan aspek psikologis mahasiswa. Baik. Jadi jangan memaksakan untuk menggunakan media pembelajaran yang memberatkan mahasiswa. Jadi artinya mungkin kalau saya katakan Zoom-nya itu dikurangi lah gitu ya, karena Zoom itu sangat berat ya di kuota. Dan sambil itu saya mendorong ke INOS ya, karena di INOS itu relatif lebih murah ya ininya penggunaan kuotanya, dan model evaluasinya juga lebih mudah gitu ya, kita mau kontrolnya. Nah lalu juga di edaran itu kita dijelaskan untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa dijangkau perkuliahan secara daring, maka dosen harus memberikan bentuk lain pembelajaran kepada mahasiswa selain bentuk daring, misalnya untuk penugasan atau apalah. Tidak dipaksakan untuk model daring. Nah, lalu kemudian setelah itu baru ya ada edaran tentang kuota itu ya, yang sudah disampaikan ke teman-teman. Jadi langsung dievaluasi dari dosen hingga mahasiswa. Oh iya. Nah ini beberapa evaluasi. Nah sekarang evaluasi yang terakhir ya, ini yang dilakukan oleh. Nah, jadi kan evaluasi itu saya tadi sampaikan ada jenjangnya dari mulai fakultas, di bawah dulu ya, prodi, kemudian fakultas, kemudian tingkat universitas. Modelnya ada yang menggunakan Google Form, jadi kita sebar ke mahasiswa dan ke dosen. Ada yang pakai jalur evaluasi yang sebagaimana biasanya ya, karena kan ini perkuliahan itu kan sudah lama, jadi masing-masing fakultas itu punya model evaluasinya ya. Nah, di evaluasi terakhir, tadi ditanyakan tentang proses pembelajaran ya, ini saya dapatkan kemarin, berarti ini di minggu ke berapa sekarang ya, minggu ke 13 ya. Ini saya sudah dapat evaluasi, walaupun ini pakai Google Form ya, karena kita acak ya. Nah ini saya mendapatkan data ya, di sini ada 71% mahasiswa kita itu lokasinya ada di kampung halaman. Ya, kira ini. Iya, kesulitan sinyal tadi ya Pak? Ya enggak tentu juga, maksudnya ini belum berkaitan dengan sinyal ya, maksudnya mahasiswanya 71% itu ada di rumah masing-masing ya. Lalu ada 10% itu di sekitar kampus, jadi masih ada di daerah Cibiru sini. Ya, lalu kemudian 9%-nya ada di luar kampus. Di luar kampus itu berarti. Nah, ini kemudian saya ada data di sini. Kuliah dalam jaringan itu sekitar 94%. Ya. Kemudian ada 4% itu tidak. Kemudian ada 2% tidak tahu. Saya tidak tahu ini maksud 2% tidak tahu itu apa. Nah, tapi ini sudah ada 94% dia menggunakan daring. Boleh dilihatin ke kamera dulu nggak? Oh iya. Ini ya. Ini kuliah dalam jaringan 94%. Lalu kemudian ini metode pembelajarannya. Ini 60%
itu campuran tatap muka dan medsos. Tatap muka itu maksudnya bukan berarti Zoom gitu ya Pak ya? Ya, Zoom, Video call. video call atau apalah gitu ya. Lalu kemudian 30% medsos, 2% tatap muka. Ini saya tidak paham ini 2% tatap muka itu seperti apa ya. Nanti mungkin kita selidiki. Tapi saya ingin memastikan bahwa proses daring itu dilakukan 94%. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya ingin memastikan setiap saat kita evaluasi, setiap dosen itu melakukan tugas kewajiban. Walaupun memang ya, karena tadi saya jelaskan bahwa karena masuk periode kuliah daring ini sangat mendadak ya. Jadi memang di sana sini pasti ada kekurangan-kekurangan ya yang kemudian kita akan evaluasi setiap saat ya. Dan kalau boleh saya mengambil contoh ya, yang punya kuliah daring yang hebat itu kan sering yang dicontoh itu adalah BINUS ya. Tahu BINUS ya? Iya Pak, Bina Nusantara. Bina Nusantara. Itu Bina Nusantara itu saya lihat laporan kuliah daringnya di Google ya. Itu dia mulai memperlakukan kuliah daring itu semenjak 2014. Jadi 6 tahun ya dia mempersiapkan. Dan pada posisi 2020 ternyata BINUS juga masih memakai Zoom. Nah, itu jadi maksud saya ingin begitu, betapa ya mempersiapkan model perkuliahan daring itu memang memerlukan waktu ya untuk sosialisasi dan sebagainya. Nah, lalu kemudian mungkin juga tadi kan evaluasinya juga terkait dengan ujian-ujian ya, ujian komprek, munakosa dan sebagainya kita lakukan secara daring ya, sesuai dengan edaran. Dan saya memberikan apresiasi kepada teman-teman pimpinan fakultas yang menindaklanjuti edaran ini menurut saya dengan baik ya. Dia melakukan kebijakan ya, para dekan itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan bagaimana kuliah daring ini bisa dilaksanakan secara sukses. Ya misalnya saya baca ya, nanti bisa dicek di website masing-masing ya, di website fakultas masing-masing. Bisa masuk dulu ke web UIN, lalu kemudian nanti bisa ke fakultas. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh fakultas-fakultas untuk mensukseskan kuliah daring ini. Misalnya ini saya salah satu contoh misalnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ya. Ini setiap prodi itu melakukan pertemuan-pertemuan virtual ya, apa itu Zoom atau webinar untuk bagaimana mensukseskan perkuliahan daring kepada dosen dan kepada mahasiswa. Itu dilakukan berapa bulan sekali Pak evaluasinya? Kalau evaluasi para wadek itu semula tiap bulan. Tiap bulan? Tiap bulan ya. Sampai minggu ketiga, minggu keempat, kelima. Tapi karena setelah itu kalau setiap bulan itu kan sebenarnya tidak terlalu ini ya perubahannya, malah kemudian dirubah menjadi 2 bulan sekali. Nah ini yang minggu ke-14 ya, ke-13 nanti kita dapat laporan terakhir nanti setelah pertemuan yang ke-16 ya, ke-15 ya, karena 16-nya UAS ya. Nah itu kemudian menjadi modal bagi kita setelah mengumpulkan evaluasi dari fakultas ya, kemudian melalui Wadek 1, kemudian evaluasi yang dilakukan oleh LPM, lembaga penjaminan mutu, lalu juga ada beberapa juga sih yang melakukan survei ya, kita tampung lah survei itu, saya kira bagus-bagus saja. Oh ya, saya juga ingin sampaikan bahwa untuk menjamin proses mutu perkuliahan daring ini, lembaga penjaminan mutu juga sudah mengeluarkan edaran tentang mutunya ya. Jadi mutu dari kuliah daring itu seperti apa ya. Oh gitu. Ya, edarannya juga sudah ada. Ya. Sudah ada, cuma belum disebar. Oh, sudah lama. Sudah lama. Jadi makanya dicek aja di website-nya ya. Di website UIN Sunan Giri Bandung. Baik. Berarti kalau misalnya banyak keluhan dari mahasiswa dan dosen, akibatnya itu kan
tadi banyak dievaluasi gitu. Jadi semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana awal ya Pak berarti? Ya, saya kira karena ya saya sampaikan tadi begini ya teman-teman, bahwa kuliah daring itu kan berarti kalau kita melihat dari aspek dosen ya, dan dosen itu juga berbagai macam, ada yang sudah terbiasa dengan media online, ada yang belum gitu ya. Nah, ini juga akan menjadi persoalan ya, karena selama ini kan kita belum pernah melakukan pembelajaran secara online kan, tiba-tiba kemudian secara mendadak kita harus masuk perkuliahan daring. Nah, itu penyesuaiannya kan lama. Iya Pak. Nah itu yang kemudian dievaluasi terus setiap saat. Ya pastilah ada kekurangan di sana sini, yang ini yang akan menjadi bahan evaluasi untuk selanjutnya. Lalu ada agenda besar berikutnya tuh adalah penerimaan mahasiswa baru ya Pak. Ya. Nah itu tuh secara teknis jika dilakukan di masa pandemi itu seperti apa? Secara akademik? Baik, kalau penerimaan mahasiswa baru itu kan ada 5 jalur ya. Iya. Ke kampus kita ke UIN itu ada yang jalur nasional, ada yang jalur mandiri. Betul. Yang jalur nasional itu tentu yang mengurus bukan kita ya, itu Iya. ada panitia khususnya. Nah, nanti yang membicarakan. Nah untuk mandiri yang akan dilaksanakan di bulan Agustus ya, itu dengan mempertimbangkan banyak hal ya, diantaranya setelah berkonsultasi dengan gugus COVID-19 di Kota Bandung gitu ya, lalu dengan melihat edaran-edaran dari Kementerian Agama ya, walaupun tidak secara spesifik ya mengatakan itu PMB, kita sudah memutuskan untuk PMB mandiri itu dilakukan secara daring. Oke. Ya, tidak offline ya, tidak, jadi dilakukan Melalui secara aplikasi gitu ya Pak, Google Classroom atau ya, apa? rencananya itu kita akan menggunakan nilai raport Oh, oke. mahasiswa, calon mahasiswa dan wawancara online. Baik. Ya. Apakah secara daring ini akan mempengaruhi jumlah pendaftar nggak Pak menurut Bapak? Iya, saya kira ya, saya belum tahu ya prediksinya seperti apa, tapi pasti ada pengaruhnya lah. Karena kalau kita bicara seleksi melalui daring itu, tadi itu kembalinya kepada calon-calon siswa yang punya latar belakang geografis yang berbeda-beda. Yang mungkin misalnya yang kalau yang sinyalnya tidak ada itu mungkin agak kesulitan. Ya tapi saya kira ini adalah cara yang menurut saya paling baik ya, daripada dilaksanakan secara offline kemudian calon mahasiswa datang ke sini. Ini kan beresiko. Jadi kebijakan akademik di kampus kita ini yang menjadi kebijakan adalah kita mengurangi berbagai resiko tertularnya virus COVID-19. Itu yang selalu menjadi pertimbangan. Jadi kita konsultasi dengan gugus COVID segala macam. Nah, jadi itu yang menjadi dasar ya. Ya, tadi ada pertanyaan ya, pasti ada perbedaan ya, karena yang tadinya pakai CBT sekarang tidak, ya pasti berbeda ya. Tapi kita akan mencoba semaksimal mungkin supaya mutu dari input mahasiswa baru ke kampus kita ini tetap dijaga dengan baik. Salah satunya dengan wawancara ya. Betul. Karena wawancara itu juga akan menggali potensi yang dimiliki oleh calon mahasiswa kita. Oke. Beberapa hari lalu Pak, pemerintah pusat mengeluarkan edaran atau kebijakan baru gitu mengenai penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Nah, yaitu perguruan tinggi negeri itu memulai masa pembelajaran tetap pada bulan September 2020, namun metode pembelajarannya itu daring. Nah, dari evaluasi yang telah Bapak sampaikan tadi, apakah ada perubahan atau apa rencana yang akan dicanangkan untuk sistem perkuliahan semester depan? Baik, terima kasih ya. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu ya kita sudah mengetahui bersama ada judulnya sih keputusan bersama ya. Ada 3 menteri, diantaranya adalah Menteri Agama ya, terus Menteri Kebudayaan dan Menteri Kesehatan. Memang di bahan presentasi yang terakhir itu sudah ada
ininya ya, penjelasannya Iya, bahwa perkuliahan itu dimulai September lalu kemudian secara daring ya. daring. Nah ini walaupun demikian tentu kita posisi kita sebenarnya menunggu aja, menunggu surat edaran resminya. Dari Kemenag tentunya ya. Tentu dari Kemenag, dari Dirjen Pendis ya, Pendidikan Iya, Islam. Islam. Jadi kita belum berani melangkah sebelum ada edaran dari Dirjen. Tapi kita sudah mempersiapkan beberapa skenario. Rencananya gitu ya Pak? Ya skenario, misalnya skenario A, skenario B, skenario C ya. Ini tentu nanti sangat bergantung kepada surat edaran ya, tapi betul. skenario sudah kita siapkan. Skenario A itu offline, jadi kuliah seperti biasa. Oh iya. Skenario ya. Kemudian yang kedua, skenario-nya adalah online, daring semuanya. Lalu skenario yang ketiga adalah blended. Blended itu campur-campur ya, campur-campur. Sekian persen daring, sekian persen luring ya. Online sekian persen, offline sekian persen. Nah, saya sih berharap mudah-mudahan edarannya segera keluar ya, sehingga kita bisa mempersiapkan segala rupa. Tapi untuk diketahui oleh teman-teman bahwa kita semua sesuai dengan edaran Pak Rektor yang terbaru ya, yang nomor 515 tahun 2020, itu kita sudah di beberapa tempat itu sudah dipersiapkan infrastrukturnya ya, untuk protokol kesehatan. Sehingga kalau nanti satu saat misalnya tiba-tiba harus ada kegiatan yang sifatnya offline, ya tentu kita akan ikuti protokol kesehatan sebagaimana disarankan oleh pemerintah, oleh gugus COVID-19. Sudah tahu masjid ya Pak ya, karena yang paling disoroti itu tempat Iya, ibadah gitu. masjid sudah kita siapkan ya. Jadi kalau silahkan bisa lihat di sana. Jadi ada penyemprotan sebelum pelaksanaan sholat Jumat ya, karena Jumat itu pasti banyak ya. Lalu kemudian jaraknya sudah diatur sedemikian rupa, social distancingnya sudah ada. Lalu pengukuran suhu tubuh, jadi pengukuran suhu tubuh itu dilakukan 2 kali ya, di depan, di pintu gerbang, kemudian di masjid. Jadi kita usahakan untuk mengikuti protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Oke. Kan tadi plan yang kedua itu dilakukan secara daring atau online ya Pak ya. Meskipun itu dituntut oleh mahasiswa dalam aksi Gunung Jati Menggugat kemarin, itu akan tetap dilakukan Pak? Ya kalau surat edarannya dari Kementerian Agama harus daring, ya tentu posisi kita tidak ada pilihan. Karena pasti edaran itu juga dengan mempertimbangkan segala hal ya, dengan aspek kesehatan, aspek tadi itu aspek protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi kan sebenarnya perkuliahan kan masih di bulan September ya. Saya berharap mudah-mudahan ini lancar macam. Tapi kalaupun misalnya nanti kuliahnya secara daring, tentu kita akan mengevaluasi ya proses pembelajaran di semester genap ini, sehingga di semester ganjil nanti model pembelajaran tentu lebih baik dari saat ini. Misalnya saya sudah rencanakan misalnya kita akan menjadikan INOS ya sebagai media sarana belajar yang utama. Sehingga di bulan ini kan Juli itu sudah selesai ya perkuliahan. Jadi ada waktu Agustus, lalu kemudian September ya, karena saya kuliah itu di agak akhir Septembernya ya. Iya, September akhir. Nah, jadi ada 1,5 bulan lah kita untuk melakukan sosialisasi secara intensif ya kepada para dosen dan untuk mahasiswa. Ya, walaupun sesungguhnya tutorial tentang INOS itu sebenarnya sudah ada juga sih di YouTube ya, tentang itu, atau buku PDF-nya juga sudah ada. Solusinya pemberian kuota misalnya kapan untuk kemarin kan yang dikeluhkan kuota gitu. Solusinya memberikan kuota untuk plan yang kedua? Iya kan yang sekarang kan kuota sudah mulai diproses ya. Tapi katanya sih kabarnya itu kuotanya tidak mencukupi Pak. Kayak cuman satu provider itu 300 MB gitu. Itu kan satu kali Zoom aja itu nggak cukup. Untuk kuota itu nanti yang itunya yang penanggung jawabnya nanti ada di divisi yang lain ya, nanti di PT IPD dengan di Bapak Warek 2 ya. Tapi sudah direncanakan oleh Bapak di rapat pimpinan atau yang mana? Yang kuota pemberian kuota kepada mahasiswa? Kan sudah ada edarannya. Tapi tidak terlaksana Pak. Belum. Kami belum menerima. Kan gini, yang saya tahu itu karena kita pendataan dulu.
Kan mahasiswa itu harus mendaftarkan dulu nomor, kan? Ya. Nah, lalu kemudian sudah ada tahapan-tahapannya. Kemarin Pak Wareklo sudah ketemu dengan provider, gitu ya, dengan provider, dan pastilah dilaksanakan. Sudah ada surat edarannya. Oke, kita tunggu ya Pak ya. Merunut ke kalender akademik yang tersebar di grup WhatsApp kemarin, ada 2 kegiatan besar yang menjadi pertanyaan gitu tentang wisuda dan pelaksanaan PBAK. Nah, ini terkait teknis kedua kegiatan besar itu seperti apa Pak? Dilakukan secara daring atau offline? Wisuda itu di kalender akademik itu di bulan Agustus ya. Betul. Sebelum itu ada, kita ini di tahun 2020 itu ada 5 kegiatan wisuda, baru 1 kali, berarti 4 lagi. Sehingga di bulan Agustus itu agak Agustus, September itu agak ini ya, kerap ya. Iya. Nah, apakah wisuda dilaksanakan seperti apa ya? Nah, saya di surat edaran Pak Rektor yang terakhir itu, di situ dijelaskan bahwa wisuda itu melihat kondisi, ya, kondisi yang terjadi. Artinya mudah-mudahan Agustus itu sudah kondisinya sudah lebih baik, lalu kita dapat izin untuk melakukan secara offline, gitu, tapi tentu dengan protokol kesehatan. Nah, atau misalnya karena kondisinya itu seperti sekarang misalnya, sehingga gugus itu tidak mengizinkan, ya tentu berbagai pertimbangan nanti kita lihat ya. Tentu ini kita belum memutuskan bentuknya seperti apa, tentu akan terus dikaji lah. Dan mudah-mudahan di awal pertengahan Juli itu sudah ada keputusan, karena persiapannya harus dilakukan dengan baik. Ya, tapi sekali lagi kita akan berkonsultasi dengan gugus COVID-19 khususnya di Kota Bandung, ya, melihat juga edaran dari Jawa Barat seperti apa. Walaupun ya saya juga tahu di beberapa PTKIN itu sudah ada yang melakukan secara daring. Iya. Kayak ya UIN Banten itu daring ya. Di beberapa tempat juga secara daring. Nanti kita akan bicarakan secara khusus lah tentang wisuda ini. Berarti sama ya Pak, jadi menunggu edaran dulu dari Kemendag atau kajian ya, edaran dan kajian kita. Kajian kita tentang kondisi. Karena bayangkan oleh teman-teman kalau misalnya wisuda itu dilakukan secara offline, itu kan berarti kalau yang di wisudanya 1000, itu berarti yang datangnya itu kan pasti berapa kali lipat kan? Ya, karena belum orang tua dan belum yang dagang-dagang gitu segala macam, itu harus juga menjadi pertimbangan. Jangan sampai gara-gara itu misalnya nanti ada resiko terpapar COVID-nya, itu malah menjadi, saya tidak mengharapkan ada klaster baru gitu. Klaster wisuda misalnya gitu. Tentu kita sekali lagi tentang wisuda ini kita akan bicarakan lagi gitu, kajiannya secara intensif tentu dengan tingkat. Tapi di kalender akademik tanggal kan wisuda itu sebulan sekali ya Pak ya, berarti itu tetap akan dilaksanakan, cuman teknisnya seperti apa itu masih diperbincangkan seperti itu? Ya, itu apa namanya? Atau bisa berubah. Karena yang wisuda yang kedua juga harusnya 7 Juni kan? Iya. Iya. Berarti kalau saya sih berharap si tanggal 10 itu tetap dilaksanakan di bulan Agustus itu ya. Berarti kalender akademik itu belum pasti terlaksana pada tanggal sekian juga ya Pak ya, yang di kalender akademik itu? Ya, tergantung evaluasi lah, tergantung nanti aspirasi dari teman-teman mahasiswa juga seperti apa juga harus didengar kan. Oke. Lanjut Pak ke sistem KKN daring, kemarin kan ramai gitu diperbincangkan. Nah, yang salah satu jadi masalah mahasiswa itu terkait ini praktik kerja lapangan Pak atau magang. Nah itu kami belum mendapat secara pastinya gitu kebijakan atau sistem akademiknya seperti apa untuk praktik kerja lapangan ini Pak. Nah, kalau praktek kerja lapangan itu kan sebenarnya kampus Merdeka ya. Iya. Kalau kampus Merdeka kan masih kita godok ya, seperti apa modelnya. Tentu dengan merujuk kepada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dikbud, kan itu ada nomor 3 ya. Apakah wisuda dilaksanakan seperti apa ya?
Nah, saya di surat edaran Pak Rektor yang terakhir itu dijelaskan bahwa wisuda itu melihat kondisi, ya, kondisi yang terjadi. Artinya mudah-mudahan Agustus itu sudah kondisinya sudah lebih baik, lalu kita dapat izin untuk melakukan secara offline, gitu, tapi tentu dengan protokol kesehatan. Nah, atau misalnya karena kondisinya itu seperti sekarang misalnya, sehingga gugus itu tidak mengizinkan, ya tentu berbagai pertimbangan nanti kita lihat ya. Tentu ini kita belum memutuskan bentuknya seperti apa, tentu akan terus dikaji lah. Dan mudah-mudahan di awal pertengahan Juli itu sudah ada keputusan, karena persiapannya harus dilakukan dengan baik. Ya, tapi sekali lagi kita akan berkonsultasi dengan gugus COVID-19 di Kota Bandung, ya, melihat juga edaran dari Jawa Barat seperti apa. Walaupun ya saya juga tahu di beberapa PTKIN itu sudah ada yang melakukan secara daring, kayak ya UIN Banten itu daring ya, di beberapa tempat juga daring. Nanti kita akan bicarakan secara khusus lah tentang wisuda ini. Berarti sama ya Pak, jadi menunggu edaran dulu dari Kemenag atau kajian ya, edaran dan kajian kita tentang kondisi. Karena bayangkan oleh teman-teman kalau misalnya wisuda itu dilakukan secara offline, itu kan berarti kalau yang di wisudanya 1000, itu berarti yang datangnya itu kan pasti berapa kali lipat kan? Iya. Karena belum orang tua dan belum yang dagang-dagang segala macam, itu harus juga menjadi pertimbangan. Jangan sampai gara-gara itu misalnya nanti ada resiko terpapar COVID-nya itu malah menjadi. Saya tidak mengharapkan ada klaster baru, gitu. Klaster wisuda misalnya. Tentu kita sekali lagi tentang wisuda ini kita akan bicarakan lagi, gitu, kajiannya secara intensif tentu dengan tingkat. Tapi di kalender akademik tanggal kan wisuda itu sebulan sekali ya Pak ya, berarti itu tetap akan dilaksanakan, cuman teknisnya seperti apa itu masih diperbincangkan seperti itu? Ya, itu apa namanya? Bisa berubah? Bisa berubah. Karena yang wisuda yang kedua juga harusnya 7 Juni kan? Iya. Iya. Berarti kalender kalau saya sih berharap di tanggal 10 itu tetap dilaksanakan, bulan Agustus itu ya. Berarti kalender akademik itu belum pasti terlaksana pada tanggal sekian juga ya Pak ya, yang di kalender akademik itu? Ya, tergantung evaluasi lah, tergantung nanti aspirasi dari teman-teman mahasiswa juga seperti apa juga harus didengar kan. Oke. Lanjut Pak ke sistem KKN daring, kemarin kan ramai gitu diperbincangkan. Nah, yang salah satu jadi masalah mahasiswa itu terkait ini praktik kerja lapangan Pak, atau magang. Nah itu kami belum mendapat secara pastinya gitu kebijakan atau sistem akademiknya seperti apa untuk praktik kerja lapangan ini Pak. Nah, kalau praktek kerja lapangan itu kan sebenarnya kampus Merdeka ya. Ya. Kalau kampus Merdeka kan masih kita godok ya, seperti apa modelnya. Tentu dengan merujuk kepada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dikbud kan, itu ada nomor 3 ya. Nah, kalau KKN sekarang ini kan sebenarnya KKN dalam kurikulum KKNI yang sekarang berlaku ya. Nah, itu kan KKN itu merupakan bagian dari kurikulum yang harus dilaksanakan ya. Cuman pada saat ini yang tadinya KKN itu dilakukan secara offline sekarang menjadi daring. Nah, apa dasarnya? Mungkin itu juga. Sekali lagi dasarnya adalah untuk KKN ya, untuk KKN daring ini sebenarnya sudah ada edaran dari Kementerian Agama, dalam hal ini Dirjen Pendis ini ada edarannya itu mulai dari surat edaran 697 ya. Yang bisa dilihat, kalau ini sih lebih mudah, lebih gampangnya dicari di internet. Kemudian dilanjutkan dengan tindak lanjut edaran Direktur Jenderal Pendis nomor B713 ya, April 2020. Ini di sini ada
terkait dengan Litap Dimas. Ya, di antaranya di poin B nomor 1 ini bisa di sini disebutkan ya KKN kuliah dari rumah dapat diwujudkan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah COVID-19, kuliah kerja nyata dari rumah. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana ini aspek mutunya ya, karena yang namanya praktek lapangan ya, atau KKN lapangan secara offline itu pasti berbeda dengan daring dari segi metodenya. Nah, jadi KKN DR ini sudah dikaji ya di kalangan teman-teman khususnya LP2M ya, karena di situ di bidangnya, sehingga KKN DR Sisdamas atau berbasis pemberdayaan masyarakat itu kita harapkan walaupun dilakukan secara daring, tapi tujuan dari KKN-nya itu sendiri bisa tercapai. Baik. Apa itu tujuannya? Di antaranya ya karena di dalam KKN itu juga ada beberapa unsur ya. Ada unsur kuliahnya, kan ada kuliah kerja nyata, kuliah. Harapannya di kuliah KKN ini mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya ya, yang pembelajaran di kelas secara teoritis itu bisa dipraktekkan di kalangan masyarakat ya. Jadi tetap saja KKN ini berbasis pada kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Jadi yang dari Suludin ya tentu dengan seluruh kompetensinya, dakwah dan sebagainya. Lalu juga ada pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu KKN ini diharapkan setelah melakukan survei, sesungguhnya apa sebenarnya di masyarakat yang perlu kontribusi dari kita, dari peserta KKN. Lalu kemudian dengan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa itu, dia bisa melakukan pemberdayaan masyarakat, memberikan solusi. Nah itu harapan-harapan saya, karena itu ini nanti akan dikawal oleh mulai dari sosialisasi, kemudian ada buku panduan, ada tutorial, kemudian nanti ada DPL, ya dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan. Saya harap ini bisa berjalan dengan sukses. Sekali lagi, KKN DR ini di samping juga merujuk kepada surat edaran Dirjen Pendis nomor 697 juga untuk meminimalisir peserta KKN itu tertular dari COVID-19. Karena ini kan dilakukan semua dari rumah. Jadi diharapkan semuanya bisa dilakukan dari rumah melalui media sosial. Jadi proses identifikasi itu bisa pengamatannya bisa dengan daring, bisa dengan telepon, bisa dengan segala macam. Jadi kecuali dengan di daerah-daerah yang zona hijau ya, itu mungkin bisa sesuai dengan protokol kesehatan tetap ya. Jadi kata kunci protokol kesehatan tetap harus diperhatikan ini ya. Tapi kalau di zona merah, di zona kuning gitu ya, saya kira dilakukan dari rumah saja ya, supaya tadi itu terhindar dari resiko tertularnya COVID-19. Jika dipresentasikan berapa persen jumlah yakinnya Bapak untuk pelaksanaan KKN daerah ini Pak? Saya harus yakin. 100%. Karena kita sudah mempersiapkan. 100% yakin sukses berarti ya Pak? Iya, kalau saya harus yakin, Karena kita sudah mempersiapkan, ada ada regulasinya, kemudian ada panduannya, ada DPL-nya. Ya, saya kira itu usaha yang sudah kita lakukan. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, harapan Bapak untuk mahasiswa dengan sistem perkuliahan baru nanti di semester yang akan datang itu harapannya seperti apa? Ya kalau saya sih pengennya kuliahnya secara normal ya, pengennya gitu ya. Tapi sekali lagi karena ini juga
kita ini lembaga negara yang tidak bisa begitu saja, harus tetap merujuk kepada regulasi-regulasi yang ada. Kita juga harus memperhatikan, karena UIN itu ada di Jawa Barat, juga harus memperhatikan kondisi COVID-19 di Jawa Barat. Ya, kalau harapan saya, kalaupun seandainya nanti kuliah dilaksanakan secara daring ya seperti sekarang, harapannya perkuliahan itu akan lebih baik dari sekarang, dan kita di bagian akademik akan mengevaluasi pembelajaran saat ini, sambil kita juga akan memperkuat LMS kita ya. Lalu aspek, karena juga ada proses sosialisasi ya kepada dosen dan mahasiswa. Nah, dengan proses-proses ini dilakukan dengan baik, kira mudah-mudahan ya saya berusaha ya proses pembelajaran daring di semester ganjil itu akan lebih baik. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa di masa pandemi sekarang, walaupun kita melakukan secara daring, alhamdulillah proses tridharma perguruan tinggi itu berjalan dengan baik ya. Prestasi-prestasi mahasiswa mungkin teman-teman suaka juga tahu ya, berbagai prestasi yang dicapai baik oleh mahasiswa, oleh dosen itu juga alhamdulillah ya. Misalnya keterlibatan mahasiswa kita di PKM ya, kemudian pada masyarakat, terus prestasi-prestasi dosen, dan yang terbaru kita ya, sebelumnya kita kan UIN Bandung itu punya prestasi di aspek publikasi ya, prestasi Kemabo kita bahkan nomor 1 di Indonesia ya. Lalu kemudian juga ada dosen yang 5 dosen kita ini masuk ke 500 peneliti terbaik di Indonesia.